saudara-saudara, kembali lagi di Samari Daily Bible School, Monday, Agustus 14, 2023. Kali ini kita akan membahas mengenai Revelation 14 ayat 11, khususnya kata forever and ever. Sebelum kita menjelaskan kata-kata tersebut, kita harus ke Genesis 2 ayat 7, yang mana di Genesis 2 ayat 7 di situ kita tahu bahwa Tuhan membentuk manusia sebelum jadi manusia. Jadi sebelum jadi manusia sudah ada bentuk manusianya. Dan setelah bentuk manusianya sudah terbentuk, walaupun manusianya belum ada, dihembuskanlah nafas kehidupan. Baru bentuk manusianya adalah manusia. Dan ayat ini merupakan awal kehidupan manusia di bumi kita. Lalu kita ke Ecclesiastes 12 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa debu kembali ke bumi, yang mana bumi itulah asal-usul dari mana debu itu diambilnya. Lalu dikatakan, dan nafas kehidupannya kembali kepada God. Artinya God inilah pemberi nafas kehidupan itu. Nah, kalau mau dilihat, Ecclesiastes 12 ayat 7 ini adalah lawan daripada penciptaan. Yang mana kalau penciptaan, dua elements tadi, dua unsur tadi, debu, tanah, dan juga nafas kehidupan dipersatu padukan. Sedangkan kalau di buku Pengkhotbah 12 ayat 7 ini, dua elemen itu terpisah. Debunya sendiri, nafasnya sendiri. Dalam hal ini debunya itu kembali ke bumi, nafasnya itu sendiri itu kembali ke God. Jadi ini ayat adalah lawan dari Genesis 2 ayat 7, yaitu penciptaan. Nah, kalau kita mau umpamakan pengertian dari kedua ayat pertama kita ini, kita umpamakan seperti sebuah matematika. Kondisi manusia itu ada dua atau nol. Mari kita uraikan. Kondisi manusia yang dua ini ialah dari 0 ke 2, yaitu 1 tambah 1. Apa itu maksudnya? 1 tambah 1 itu adalah tanah tambah nafas. Itu kondisi manusia pertama. Kondisi manusia kedua ialah 0. Yang mana dari 2 ke 0, dan caranya 1 kurang 1. Apa maksudnya 1 kurang 1? Yaitu tanah tanpa nafas. Nah, dua kondisi ini, yang mana kondisi pertama dari 0 ke 2, itu hanya berlaku bagi Adam, karena Adam benar-benar dari titik 0, dari yang gak ada sama sekali, terus dibentuk oleh tangan Tuhan dari debu tanah, lalu ditambah nafas kehidupan. 0 keduanya itu berlaku bagi Adam. Sedangkan kalau kondisi manusia yang kedua ini, yaitu dari 2 ke 0, dan itu caranya kalau 1 kurang 1, yang artinya tadi ialah kita bilang tanah tanpa nafas. Jadi kondisi kedua manusia ini berlaku bagi siapa saja yang sudah tanpa nafas kehidupan, atau boleh dikatakan debu tanpa nafas kehidupan. Itu 2 ke 0, yaitu kondisi manusia yang kedua. Dan 2 ke 0 yang kita memfokuskan 0 ini bisa sama dengan 1. Dengan catatan satunya ini hanya berdiri sendiri. Dalam hal ini adalah debu tanah. Jadi kalau cuman debu tanah tanpa nafas kehidupan, itu kan cuman satu unsur. Satu unsur itu sama dengan 0. Lanjut kita ke Genesis 2 ayat 16 dan 17. Di situ dikatakan, Tuhan bilang, kalau kamu makan, di mana Tuhan bilang jangan makan, kamu pasti mati kalau kamu makan. Nah,
kondisi mati ini kalau dalam rumus matematikanya adalah 1 kurang 1, 1 yang sama dengan 0, dan juga 0. Itu semua berbicara mengenai kondisi mati. Dan mati hasil dari kalau kamu makan. Jadi, waktu Tuhan bilang di Genesis 2 ayat 16 dan 17, Tuhan hanya berikan pilihan antara kamu mau 1 kurang 1 atau kamu mau 1 tambah 1. Dalam hal ini bukan menjadi 1 tambah 1, tetapi tetap menjadi 1 tambah 1. Karena menjadi 1 tambah 1-nya itu sudah terjadi di Kejadian 2 ayat 7. Kalau di Genesis 2 ayat 16 dan 17 tidak bisa bilang lagi menjadi 1 tambah 1, melainkan tetap 1 tambah 1. Dengan catatan kamu tidak makan yang Tuhan larang. Lanjut kita ke Revelation 14 ayat 11. Dikatakan and the smoke. Nah, smoke itu adalah asap. Dan asap itu bisa ada karena ada api. Dan api itu bisa ada karena ada bahan bakar. Dan bahan bakarnya dalam hal ini berdasarkan penjelasan kita yang sebelum-sebelumnya ialah 1 tambah 1. Jadi bahan bakar 1 tambah 1 menyebabkan bisa adanya api lalu diikuti asap. Dan asapnya akan selama-lamanya dengan catatan masih ada api, dengan catatan bahan bakar daripada untuk api itu menyala masih ada juga. Selama bahan bakarnya menyala, selama itulah asap apinya punya selama-lamanya. Jadi kalau bahan bakarnya udah lenyap, bahan bakar yang udah gak ada itu sehingga gak ada api, maka gak ada asapnya juga. Tapi selama bahan bakarnya itu belum lenyap, jangan heran asapnya itu akan ascended up forever and ever. Jadi proses yang barusan dibilang itu bisa terjadinya karena melanggar hukum Tuhan. Itulah caranya, itulah prosesnya untuk kamu kembali ke debu. Dan cara untuk kamu kembali ke debunya ialah dibakar. Yang mana bahan bakarnya adalah kamu. Sebenarnya tujuan pembakaran sebelum dibakar ini adalah untuk membakar dosa kamu. Tapi karena kamunya gak mau lepas dari dosanya kamu pun terbakar juga. Karena kamu tidak mau lepas dari dosanya. Jadi di Revelation 14 ayat 11 itu pembakarannya sudah sekaligus dengan orangnya. Karena orangnya tidak mau lepas dari dosanya. Yang mana tujuan dibakarnya itu adalah dosanya di Maleakhi 3. Tapi karena dosanya itu gak mau dilepasin sama orangnya, ya kebakar juga orangnya di Revelation 14 ayat 11 ini. Dan itu namanya collateral damage. Yang mana tujuan awalnya dosa di Maleakhi 3. Tapi kamunya yang gak mau lepas, kamu pun terikut kebakar. Itu namanya collateral damage. Jadi kuncinya asapnya mengepul selama-lamanya kalau ada api. Dan api adanya kalau ada bahan bakar. Bahan bakarnya adalah living soul. Artinya selama orangnya masih hidup, itulah bahan bakarnya. Dan di saat orangnya jadi debu, apinya padam karena bahan bakarnya udah lenyap. Dan asapnya pun sudah nggak ada.
Jadi, asap akan mengepul selama-lamanya, didikte dari orangnya masih ada atau sudah kembali ke debu sepenuhnya. Dan kalau sudah kembali ke debu sepenuhnya, asap yang forever and ever itu berakhir. Tapi kalau orangnya masih ada, belum kembali ke debu sepenuhnya, gak heran asapnya itu masih mengepul selama-lamanya. Jadi selama-lamanya itu didikte bahan bakarnya si ada atau sudah tidak ada. Dan prinsipnya dibakar itu untuk mengembalikan kamu ke kondisi sebelum kamu diciptakan. Dan itu adalah opposite of creation. Dan pembakaran yang di Revelation 14 ayat 11 itu terjadinya karena gak melepasin dosa. Yang mana sebenarnya sasaran daripada api adalah dosa. Dan akan dibakar terus sampai dosanya tidak ada. Jadi selama masih ada dosa, akan dibakar selama itu. Makanya paling bagus lepasin sekarang dosanya. Dan yang paling lama masih terbakarnya itu adalah setan, yang mana semuanya sudah mati tapi setan masih lama. Kenapa? Karena bahan bensinnya banyak. Dan setelah setan jadi debu, baru Tuhan merestore bumi ini kembali. Dan setelah bumi ini di-restore, tidak pernah untuk selama-lamanya ada dosa lagi. Karena yang masuk itu adalah orang yang sudah kapok, sudah tobat, dan sudah pilih mati daripada berdosa. Karena kenapa mereka bisa pilih mati daripada berdosa? Karena mereka benci dosa. Sebagai ayat penutupnya kita ke Mazmur 139 ayat 22 dan 23. Jadi ayat 22 itu mau menunjukkan bahwa saya mau benci dosa berdasarkan definisi surga. Dan itu saya mau menjadi kenyataan hidup. Waktu di ayat 23 saya minta Tuhan, search me oh God. Kenapa search me oh God? Karena bisa aja saya sedang simpan dosa dan saya tidak tahu itu dosa. Makanya saya bilang, Tuhan kasih tunjuk dosa saya. Dan waktu dikasih tunjuk dosanya saya dan saya tahu itu dosa, saya mau benci dosa itu Tuhan. Minta sama Tuhan. Ingat, tujuan belajar kita ialah untuk kita punya ego, kelemahan. Selalu ada konsultasinya, yaitu firman Tuhan. Pertanyaannya untuk saya dan saudara, apakah setelah belajar firman Tuhan yang kita pelajari itu, kita praktekkan gak dalam kehidupan kita? Itulah pertanyaan yang perlu direnungkan. Tanya, Tuhan, saya sudah praktekkan gak firman yang saya pelajari? Atau hanya sebatas teori aja, ngerti dan bisa jelasin dengan mantap aja, tapi hidupnya sama sekali tidak ada perubahan. Biarlah masing-masing ini bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah sesuai dengan definisi surga atau masih sangat jauh? Gunakanlah kesempatan yang ada, yang hanya tinggal sedikit lagi. Sudah mau masuk time of trouble, biasakanlah untuk mendengar suara Tuhan. Untuk kamu selalu dikonsultasi oleh firman Tuhan. Dan pilihlah apa yang benar dalam hidupmu. Inilah summary morning worship kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai baku dapa di summary berikutnya.